Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semua manusia dilahirkan dengan noda dosa yang diwariskan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Oleh karena itu, manusia lebih cenderung melaksanakan apa yang jahat daripada apa yang baik. Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa dosa. Sesungguhnya, Maria juga adalah manusia biasa, sama seperti kita yang juga mewarisi dosa asal. Akan tetapi, Maria memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Ia dipilih Allah dari semula untuk menjadi saluran rahmat Allah bagi manusia dan dipersiapkan untuk mengemban tugas luhur menjadi ibu Sang Juru Selamat. Melalui Maria, Tuhan menyalurkan rahmat penyelamatannya, yaitu Yesus sendiri kepada manusia. Sebagai saluran rahmat Allah bagi manusia, sudah sepantasnya lah Maria menjadi seorang yang diberkati, suci, tak bercela dan dikandung tanpa noda dosa. Pada hari raya ini, patutlah kita bersyukur karena dengan terpilihnya Maria menjadi Bunda Yesus, manusia dibebaskan dari kutuk dosa dan diberikan berkat yang melimpah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak
dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Dia, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup suci dan taat. Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria, Bunda Allah. Umat Katolik juga memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Yesus ini. Banyak saudara seiman yang telah menerima pelbagai berkat Tuhan lewat devosi ini. Memang figur Maria begitu penting dalam hidup beriman kita, terutama karena perannya yang begitu besar dan mulia dalam sejarah karya keselamatan Tuhan lewat putranya Yesus Kristus. Maria telah dipilih Tuhan untuk menjadi sarana peristiwa luhur penjelmaan sabda Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tak heran bila malaikat Gabriel menyapanya sebagai yang dirahmati dan disertai Tuhan. Karena perannya yang luar biasa ini, kita meyakini bahwa sejak awal Allah telah memilih dan mempersiapkan Maria untuk menjadi bunda Sang Penebus dunia. Ia disucikan sejak awal, dibebaskan dari belenggu dosa asal yang mengikat kita sehingga lebih cenderung dan mudah untuk berbuat dosa dan melakukan kejahatan daripada kebajikan, lebih cenderung menjauh daripada mendekat kepada Tuhan. Melalui Bunda mengalirlah rahmat dan karya penyelamatan Tuhan. Karena itu, layaklah kita memandangnya sebagai penuh rahmat, suci dan tak bercela. Ia telah ditebus dengan cara paling sempurna, yakni dikandung dan dilahirkan tanpa noda dosa, Maria Immaculata. Kesucian dan kesalehan Maria nampak dalam ketaatannya yang total kepada Allah. Kepada malaikat Gabriel ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kesucian dan ketaatan telah mengantar penyelamat dunia kepada kita, sehingga kita pun boleh memperoleh kasih karunia
dan keselamatan surgawi. Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah telah melakukan semuanya ini karena kasih-Nya. Dalam kasih yang sama, Ia juga telah menjadikan kita anak-anak-Nya sehingga kita mendapat bagian dari janji keselamatan Allah. Saudara-saudariku terkasih, Bunda Maria berbahagia karena kesucian dan ketaatannya. Marilah, sebagai anak-anak Maria, kita pun berusaha selalu membangun hidup suci dalam ketaatan kepada kehendak dan perintah Allah. Bila kita mau mengikuti teladannya, Maria, Bunda kita, pastilah akan menolong dan melindungi kita, supaya hidup kita pun akan menjadi pujian yang hidup bagi Allah. Bunda Maria, Bunda tak bercela, doakanlah kami anak-anak-Mu. Amin.